Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Ila kabarnya hari ini? Alhamdulillah Miss, baik kabarnya. Alhamdulillah. Sudah makan siang ya Bu ya? Sudah Miss. Oke, meskipun sudah siang tapi tetap semangat ya Bu Ila ya? Ya Miss, pasti harus semangat terus. Masya Allah. Nah gimana Bu Ila, RPP-nya nih udah selesai. Kemarin kan kita sudah bimbingan RPP ya. Sebelum kita pro-observasi hari ini. Nah gimana nih RPP-nya? Alhamdulillah Miss udah beres. Kemarin pas udah bimbingan saya langsung ngerjain, langsung diberesin gitu. Oke, baik Bu Ila. Nah Bu Ila, alhamdulillah ya kalau sudah beres berarti nanti sudah siap dong ya kita observasi di kelas. Insya Allah sih. Nah Bu Ila, tujuan percakapan kita hari ini nih apa ya? Oke, tujuan percakapan kita kali ini yaitu untuk praobservasi ya Miss. Ya. Jadi setelah kemarin bimbingan dari Miss, saya sudah bikin RPP. Nah sekarang praobservasinya buat nanti besok dilakuin observasi. Iya betul Bu Ila ya. Jadi kita sudah mempersiapkan lah ya Bu Ila ya semuanya ya, dari kita pertama berbimbingan, terus sekarang percakapan kita hari ini juga untuk mempersiapkan kita nanti observasi gitu besok. Oke, tujuan pembelajarannya nih Bu Ila apa Bu Ila? Nanti buat observasi di kelas. Jadi tujuan pembelajaran untuk nanti observasi yaitu peserta didik dapat membedakan atau mengklasifikasikan materi atau zat, yaitu unsur, senyawa, dan campuran. Itu Miss tujuannya. Oke, jadi tujuan pembelajarannya peserta didik mampu ya membedakan, mengklasifikasikan materi dan unsur ya, zat, unsur, zat sama senyawa. Unsur, senyawa atau campuran gitu zatnya. Oke, berarti ada 3 materi ya, gitu, yang harus mereka identifikasi dan diklasifikasikan. Baik. Nah Bu Ila, kompetensi apa nih yang ingin dikembangkan sama Bu Ila ketika nanti observasi di kelas? Oke, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi peserta didik dalam membedakan dan memberikan contoh untuk materi yaitu unsur, senyawa, dan campuran gitu Miss. Baik Bu Ila. Nah Bu Ila, menurut Bu Ila nih pembelajaran berdiferensiasi itu apa sih? Kalau menurut Bu Ila gitu. Ya, kalau menurut saya ya Miss, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang berfokus pada siswa atau peserta didik, di mana berjalannya suatu pembelajaran itu disesuaikan dengan perbedaan siswa yang ada di kelas itu. Misalkan perbedaannya dalam hal dia mendapatkan materinya itu lebih senangnya dengan cara apa. Misalkan ada yang cara visual, audio visual, ataupun dengan cara kinestetik seperti itu. Terus dari tujuan pembelajaran mungkin emang dibuat sama semua, tapi untuk prosesnya itu yang dibedakan dari antara peserta didik itu. Jadi disesuaikan dengan minat bakat si peserta didik itu. Oke, baik Bila ya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi menurut Bila itu memenuhi semua kebutuhan peserta didik ya. Walaupun mereka dari tingkat kemampuan, berbeda-beda gaya belajar gitu. itu berbeda-beda, tapi kita sebagai pengajar kita mampu untuk memenuhi ya kebutuhan, mencoba memfasilitasi kebutuhan peserta didik. Nah itu. Oke, baik Bu Ila. Nanti Bu Ila fokus nanti pas pembelajaran di kelas itu seperti apa? Nah, fokusnya nanti yang saya terapkan gitu ya Miss. Jadi pembelajaran yang berdiferensiasinya berfokus ke konten dan produk gitu. Jadi untuk yang konten nanti saya akan mencoba menyiapkan media untuk anak yang minatnya itu di audio visual atau dua-duanya audio visual dan yang kinestetik gitu Miss. Fokusnya. Berarti dua yang akan difokuskan nanti ya, berdiferensiasi konten dan juga produk. Oke, baik Bu Ila. Nah Bu Ila, indikator ketercapaian bahwa pembelajaran itu sudah berdiferensiasi belumnya itu, indikatornya itu seperti apa Bu Ila? Nah, untuk indikator ketercapaian, jadi kan tadi saya sudah membuat tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran itu memang dibuat untuk semua siswa gitu ya. Nah, dari mana saya tahu kalau berdiferensiasinya itu sudah
betulan mencapai tujuan atau tidak gitu ya, Miss. Ya, betul. Nah, yaitu dari saya membuat LK. Jadi nanti di LK-nya itu saya samakan semua pertanyaannya. Cuman dari cara mereka mendapatkannya kan dari kontennya berbeda. Nah, dari LK-nya nanti dilihat apakah sudah memenuhi tujuan yang sudah saya buat atau belum gitu. Berarti nanti lihat dari LKPD yang LKPD-nya, ya. Baik Bu Ila, tadi kan seperti yang sudah dikemukakan sama Bu Ila bahwa kita nanti fokusnya ada di diferensiasi konten dan juga produk ya. Iya. Berarti nanti pengamatan di kelas ketika saya observasi di kelasnya Bu Ila itu kita fokusnya kedua pembelajaran berdiferensiasi itu di konten dan juga produk ya. Berarti kita sudah sepakat ya Bu Ila ya. Mungkin nanti pas saya observasi di kelas Bu Ila mungkin yang diferensiasi konten dan produknya itu harus muncul mungkin seperti itu ya Bu Ila ya. Mohon bimbingannya aja ya, Miss. Iya, kita sama-sama Bu Ila. Iya. Sama-sama belajar ya Bu Ila, saya juga masih belajar. Iya. Bu Ila, besok itu kan perdana nih Bu Ila di kelas menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Pastinya ada hambatan atau kendala yang mungkin akan dihadapi Bu Ila nanti ya saat pembelajaran di kelas. Nah, itu kira-kira kendala dan hambatan apa sih yang akan dihadapi ketika besok kita observasi Bu Ila? Nah, mungkin untuk hambatannya yaitu ya dari tadi kan yang si medianya itu kan dibikin beda ya. Ya, nah, jadi saya tuh harus mempersiapkan medianya beda, tapi bagaimana caranya materi itu sama sampai kepada siswa gitu. Nah, yang pertama penyesuaian media dengan materi ajar yang akan saya terapkan ke anak-anak seperti itu. Nah, terus kendalanya juga nanti takutnya gitu ya, Miss, hasilnya itu tidak memuaskan atau bagaimana, tapi ya gak apa-apa kan lagi belajar ya, Miss ya. Betul. Terus udah dapat bimbingan juga dari Miss. Mungkin itu Miss itunya hambatannya lebih ke mempersiapkan medianya supaya si materi itu bisa sampai semua ke anak-anak yang memang berbeda untuk cara pembelajarannya gitu. Baik Bu Ila, berarti di situ nanti Bu Ila tadi sebutkan ada dua ya kendala dan masalah yang akan dihadapi. Yang pertama ketika persiapan mungkin ya agak ribet gitu ya Bu Ila ya. Ketika persiapannya harus memberikan beberapa konten gitu kan ya gitu, untuk Miss. memenuhi kebutuhan mereka, ada yang audio visual, kinestetik gitu kan ya. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua tadi untuk hasilnya Miss. ya, untuk hasilnya masih ketakutan takutnya nggak maksimal gitu. Nggak maksimal gitu. Udah makan ini baru pertama kali nyoba gitu. Ya, betul. Nggak apa-apa Bu Ila, kita learning by doing saja ya Bu Ila. Kita perlahan-lahan saja mungkin seperti itu. Nah Bu Ila, tadi kan kendalanya, masalahnya sudah dikemukakan ya sama Bu Ila. Nah, kira-kira menurut Bu Ila nih solusinya apa sih gitu untuk solusi dari permasalahan yang tadi Bu Ila kemukakan ya. Nah, mungkin untuk yang permasalahan pertama yang media ajar itu ya, Miss, mungkin solusinya saya harus cari dulu referensi yang banyak supaya kalau banyak referensi nanti pas pembuatan medianya juga nggak bingung gitu. Jadi ngambil dari yang sudah yang misalkan di video gitu ya, di YouTube kan banyak ya, Miss. Betul. Jadi yang pertama sih saya mau nyari lebih banyak lagi referensi supaya nanti ada bayangan gitu saya mau bagaimana menyajikan si materinya gitu, Miss. Kalau yang kedua tadi untuk hasil ya, mungkin kalau hasil itu kan relatif ya, Miss, kadang emang berhasil, kadang emang enggak. Nah, itu mah nanti mungkin bakalan jadi evaluasi saya buat kedepannya. Misalkan kalau ada kekurangan dari penyajian saya waktu nanti observasi, itu akan saya perbaiki solusinya. Wah, Masya Allah, keren sekali ya Bu Ila. Tadi Terima kasih, untuk Miss. menghadapi untuk solusi dari permasalahan yang dihadapi Bu Ila tadi, yang pertama Bu Ila akan mencari dari berbagai referensi ya, dari YouTube. Sekarang juga akan ada AI ya, bisa juga digunakan gitu ya. Terus tadi dari hasil berhasil atau tidaknya untuk mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi ini, Bu Ila juga tadi akan refleksi ya Bu Ila ya, apa kekurangannya, apa kelebihannya, jadi biar bisa kedepannya lebih baik lagi. Masya Allah, Bu Ila keren sekali ya, ini guru muda hebat.
Amin. Amin ya Rabbal alamin. Nah, Bu Ila, kapan nih Bu Ila rencana ini akan dilaksanakan? Tadi kan Bu Ila sudah mengemukakan ya rencana-rencana ini. Nah, kira-kira nih kapan nih akan diimplementasikannya? Nah, untuk implementasinya mungkin minggu depan ya Miss, di hari Selasa mungkin. Iya, betul. Hari Selasa minggu depan di kelas 10H. Kelas berarti. Ya. Oke, baik, berarti sekarang mempersiapkan dulu Ya, ya, sekarang Bu Ila, mau persiapan dari dulu. materi konten. Mau nyari-nyari referensi dulu gitu. Nyari-nyari untuk kontennya seperti apa gitu ya, untuk produknya seperti apa. Jadi seminggu ini akan mempersiapkan. Jadi Ya, Miss. ini akan langsung dieksekusinya nanti ya minggu depan di hari Selasa. Ya. Baik Bu Ila, mungkin nanti setelah minggu depan kita ketemu lagi ya Bu Ila ya. Baik, Saya Miss. mohon izin untuk mengobservasi di kelas Bu Ila. Bukan saya ingin melihat kekurangan atau kelebihan, tapi di sini kita berbagi gitu ya, berbagi ilmu lah ya, supaya pembelajaran kita bisa menjadi lebih baik Ya, lagi. supaya nggak monoton Ya, gitu-gitu betul. terus. Untuk dan tujuan utamanya adalah untuk peserta didik kita seperti itu, Bu Ila. Bu Ila, terima kasih sekali Ya, atas sama-sama, waktunya Miss. yang telah diberikan oleh Bu Ila. Semoga bisa bermanfaat khususnya ya bagi amin. kita berdua dan umumnya untuk semuanya. Ya, Baik Bu Ila, terima kasih Bu Ila. Ya, sama-sama, Assalamualaikum. Miss. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali ya di mata pelajaran kimia. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, dipimpin oleh ketua kelas. Siapa ketua kelasnya? Lencika, Lencika dipimpin dulu berdoa. Sebelum mulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Lencika yang sudah memimpin doa untuk hari ini ya. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, sudah sangat semangat sepertinya ya. Gimana? Udah gak sabar mau belajar kimia? Udah gak sabar? Oke, sepertinya sangat bersemangat sekali. Tapi sebelumnya Ibu mau tahu dulu hari ini ada yang gak hadir? Ada. Siapa yang gak hadir hari ini? Pasya sama siapa? Elis. Pasya kenapa? Pasya kenapa? Izin. Pasya izin. Terus siapa lagi? Elis Akil. Berarti 2 orang aja yang nggak hadir ya hari ini? Ya. Oke. Jadi 2 orang, Pasya sama Elis. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, biar kita semakin semangat, apalagi kan hari ini tanggal berapa? 28 Oktober. Ada kejadian apa di tanggal 28 Oktober? Oke. Biar kita makin semangat sebelum belajar, ayo kita nyanyiin dulu lagu kebangsaan ya, yang berhubungan dengan Sumpah Pemuda. Kira-kira lagu apa? Bangun Pemuda-Pemudi. Yuk, berdiri. Apa tuh? Apa yang nggak apa? Ya, kita mulai ya dalam hitungan 3. Sudah siap? Siap. Oke, 1, 2, 3. Bangun pemuda, pemuda Indonesia. Tangan berjumus sisihkan untuk negara. Masa yang akan datang
semua ya. Oke, sekarang yang tadi berangkat itu dalam keadaan sedih. Oke. Selanjutnya yang dalam keadaan bahagia. Oke, terima kasih. Coba dibuka lagi makanya. Oke, tadi dari hasil Ibu lihat ya, ada yang lagi sedih ada, yang lagi marah juga ada. Terus yang lagi bahagia tadi terutama sangat banyak gitu ya. Kenapa bahagia? Karena mau belajar kimia. Nah, tapi dari tadi yang Ibu lihat ada yang sedih, ada yang marah gitu ya. Nah, sebagai rasa yang kalian rasakan tadi pagi, itu mungkin karena ada penyebabnya atau apa gitu ya. Nah, dari sana kita harus bisa memanajemen diri kita, ya. Oke, nah hari ini kita akan masuk ke pembelajaran ya. Ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Materi atau jad? Materi atau jad? Oke, jadi betul minggu kemarin kita belajar tentang jad. Nah, hari ini kita akan bahas lagi lebih lanjut gitu ya, itu perbedaan jad penyusun materi gitu ya. Nah, sebelumnya ada yang tahu apakah yang dimaksud dengan materi atau zat? Ada yang tahu? Angkat tangannya. Oke, Zaki ya? Apa Zaki? Sesuatu yang mendapat ruang dan menjadi masa. Oke, betul. Tadi yang dibilang Zaki itu betul sekali ya. Materi itu adalah segala sesuatu Yang memiliki masa dan menjadi masa. menempati ruang dan memiliki masa. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik mampu berpikir kritis dan kreatif dalam membedakan unsur senyawa dan campuran. Nah, jadi unsur senyawa dan campuran ini adalah contoh dari materi atau zat ya. Yang kedua, melalui pembelajaran sosial dan emosional, siswa mampu mengenali emosi, mengelola emosi diri, rasa empati, mampu bekerja sama dengan baik, dan membuat keputusan beralasan setelah menganalisis informasi. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pertemuan hari ini. Ya. Nah, untuk lebih memahami tentang klasifikasi materi ya, kemarin Ibu sudah sharekan kepada kalian pembagian kelompoknya, udah kan ya? Sudah. Buat dulu untuk kesepakatan kelas ya. Nah, kesepakatan kelasnya pertama, sekarang kan kita belajarnya per kelompok nih. Nah, berarti kira-kira kesepakatan apa aja yang harus kita lakukan di pembelajaran kali ini? Ya, ada yang mau menyebutkan? Cika? Bekerja samanya dengan kelompoknya saja. Nah, pertama kerjasama harus dengan kelompoknya saja. Jadi maksud Cika itu mungkin jangan dari kelompok misalkan kelompok 1 kerjasamanya sama kelompok 2 gitu ya. Boleh. Nah itu ya. Apalagi setelah itu? Nah itu yang paling utama ya. Anggota kelompoknya semuanya harus bekerja. Nah jangan sampai misalkan yang ngerjain satu orang aja gitu ya. Yang satunya kerja, yang lainnya kelompok. Nah jangan kayak gitu ya. Boleh tuh yang kedua bagus. Yang ketiga apa lagi? Apalagi yang ketiga ada lagi? Kira-kira? Ada lagi nggak? Apa? Gimana? Tadi bilang apa? Oh enggak. Ya udah. Mungkin dari dua kesepakatan itu juga sudah mencakup semuanya ya, udah sangat bagus. Yang pertama kerja kelompoknya harus bekerja sama. Terus yang ke satu tadi ya, itu yang kedua. Nah yang ke satu tadi antar kelompok itu harus bekerja masing-masing gitu ya. Misalkan kelompok 1 sama kelompok 1 lagi, kelompok 2 sama kelompok 2 gitu ya. Nah karena kemarin Ibu sudah men-sharekan untuk kelompok-kelompoknya, sekarang kalian duduknya ke kelompok ya. Tapi ya tuh duduknya ke kelompok.
Kelompok 7? Oke, berarti sekarang sudah ke kelompok duduknya ya. Nah, kemarin Ibu juga sudah memberikan LK kepada kalian ya? Udah ada LK-nya? Sudah masing-masing? Udah? Sudah. Oke, setiap kelompok mana coba di keatasan LK-nya? Oke, sudah ada semua ya. Nah, itu untuk LK-nya. Nah, sekarang tugasnya yang pertama, kalian amati dulu untuk materi hari ini. Nanti Ibu sharekan di Cika ya, nanti sama Cika sharekan ke teman-teman. Jadi nanti untuk sumber belajarnya Ibu sudah bikin dalam 3 jenis ya. Yang pertama ada dalam jenis artikel, dan yang kedua ada dalam jenis video, dan yang ketiga ada dalam jenis audio. Jadi suaranya aja. Nah, nanti kalian bisa dibuka untuk sumber belajarnya. Pilih aja mana yang kalian minati. Misalkan nih, ada yang minatnya melihat video, kalian lihat nanti videonya. Terus misalkan ada yang minatnya cuman mendengarkan aja, berarti buka audionya ya. Terus misalkan ada yang cuman melihat aja tulisan gitu ya. Nah, kalian bisa lihat artikel atau sumber dari buku paket ya. Nah, terus bisa juga dari internet, kalian searching juga gitu ya. Nah, Ibu bagikan dulu untuk ininya ke Cika ya, nanti sama Cika di-share kan. Nah, sekarang tinggal kalian pilih untuk media yang mana yang akan kalian pakai gitu ya. Karena semuanya isinya sama, cuman metodenya aja di sini yang beda gitu. Nah, nanti kalian lihat dulu materinya. Setelah melihat materi, nanti kalian diskusikan untuk mengisi LK atau lembar belajarnya. Sok, boleh dilihat. Oke, ini pakai apa? Video. Video juga. Diana pakai apa? Belum muat Diana. Ini bareng-bareng ya. Yuk. Mau ngapain? Ya, bagus. Mau berarti udah dulu langsung dihafalin gitu. Iya, enggak. Pakai video juga sama dia. Kemudian bagi-bagi tugasnya biar kan ada tugasnya ya, bisa dibagi-bagi. Asia apa-apa Ini contohnya. suka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sebagai perwakilan
dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami tentang klasifikasi materi unsur senyawa dan campuran. Yang pada sebelumnya, perkenalkan, nama saya Jaki Putra Hendra Mantan Sumat, dan anggota kelompok dari kelompok 1 yaitu ada Haifa Jauhia, ada Cynthia, ada Marsha, dan juga ada Bintang. Yang pertama-tama materi tentang zat akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama-tama zat terbagi menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Nah, zat tunggal tersendiri dibagi juga menjadi unsur dan senyawa. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dan contohnya. Yang pertama-tama zat tunggal tentang unsur. Pengertian dari unsur adalah zat tunggal yang paling sederhana dan tidak dapat dibagi lagi melalui reaksi kimia. Contohnya tembaga atau Zu, seng atau Zn. Nah, kalian minggu depan buat produknya. Bisa misalkan kalian bikin infografis, mind map di Canva atau di apapun itu, bisa dalam bentuk video atau dalam bentuk gambar gitu ya. Bebas, terserah kelompok kalian ya. Nah, dikumpulkan minggu depan ya. Nanti minggu depan ibu nilai gitu ya. Nah, ini kesimpulan kita pada hari ini ya. Unsur yang tunggal tidak dapat dibagi lagi, hanya terdiri dari satu jenis atom. Contohnya ada emas, tembaga, terus ada senyawa. Zat yang terdiri dari dua lebih unsur terbentuk melalui reaksi kimia, di sini juga ada contohnya. Dan terakhir campuran, gabungan dua atau lebih zat atau materi. Terus terdiri dari campuran homogen dan heterogen. Di mana homogen itu terlihat sama di semua bagian. Kalau heterogen ada perbedaan. Nah, itu untuk kesimpulan hari ini. Dan untuk soal evaluasinya, ini coba kalian kerjakan di buku masing-masing ya. Atau mau langsung dijawab aja? Langsung saja. Nah, soal evaluasi, kelompokkan zat di bawah ini ke dalam unsur, senyawa atau campuran. Nomor 1 perak, unsur. Nomor 2 air gula, campuran. Nomor 3 alkohol, campuran. Yang keempat gas metana, senyawa. Dan yang terakhir bensin, campuran. Senyawa. Bensin apa? Unsur. Ya bukan atuh. Kasih tahu Jung yang ini. senyawa. Jung yang campuran. Jung yang unsur. Yang gak ngajung jadi apa jawabannya? Oke, bensin termasuk ke dalam senyawa. Terus senyawa bensin tuh kalau nggak salah C8H18 ya. Itu ada salah. Oke, sudah berarti ya. Oke, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Mungkin jangan lupa untuk tugasnya jangan lupa. Hari ini cukup dulu. Ada yang mau bertanya sebelum itu? Iya. Oke, kalau gitu kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Dan sampai bertemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas Aji. Gimana? Selamat siang juga. Selamat siang juga, Mas Aji. Udah makan siang? Udah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Ya. Masih tetap semangat ya? Masih. Kita masih ada kegiatan yang Ya. lainnya nanti sudah menunggu. Baik Bu Dila, kita kemarin kan sudah mengadakan melaksanakan observasi kelas ya, sebagaimana kata kita di awal nih sebagai observasi kelas itu kita sudah menemukan keberhasilan dalam pelajaran ya. Itu waktu itu kita bahas tentang Iya. distribusi Untuk apanya, Miss? untuk apa namanya indikator keberhasilannya yang akan terlihat itu apa? Oh gitu. Oke. Jadi kemarin itu kan yang Miss observasinya itu tentang materinya klasifikasi zat ya. Nah, jadi indikator keberhasilannya itu dilihat dari
apakah si siswa itu sudah mencapai tujuan dari pembelajaran yang sudah saya buat gitu ya Miss, dengan cara pembelajarannya itu menggunakan diferensiasi yang terintegrasi dengan sosial emosi itu ya Miss ya, yang KSE gitu. Yang kemarin itu pembelajaran diferensiasinya itu yang sudah kita sepakati apa aja ya Bu? Oke, untuk pembelajaran diferensiasinya waktu itu kesepakatannya kita menggunakan dua perbedaan ya Miss, atau diferensiasinya, yaitu diferensiasi konten dan diferensiasi produk. Ya, dimana untuk yang konten jadi disediakan beberapa jenis media pembelajaran yang disesuaikan dengan minat belajar siswa-siswa gitu. Terus untuk yang produknya dilihat dari hasil yang siswa buat produknya gitu. Bisa berupa kemarin itu infografis, ada berupa video dan lain-lain gitu Miss. Jadi kemarin kita itu apa namanya di hasilnya itu pembelajaran diferensiasinya ada juga ya Bu? Iya. Konten dan produk dan terintegrasi juga ke kompetensi sosial dan emosional. Baik Bila sama menginspirasi sekali ya Bila. Terima kasih. Ya, nah kemarin Bila sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi terintegrasi kompetensi sosial emosional ya Bila ya, dan itu adalah perdana ya Bila. Perdana Miss. Pertama kali ya Bila ya Iya. menggunakan atau pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi kompetensi sosial emosional di kelas Bila. Nah bagaimana Bila perasaannya? Nah, yang pertama Miss perasaannya senang ya pasti, karena kan punya cara baru gitu untuk mengajarkan materi menggunakan tadi proses diferensiasi itu. Terus pengalaman juga, jadi bisa belajar untuk kita tuh fokusnya itu pembelajarannya berfokus pada peserta didik gitu, dimana kita mempersiapkan seperti media pembelajaran LK yang disesuaikan dengan minat atau cara belajar peserta didik. Biasanya kan saya kalau membuat media itu ya udah satu gitu ya. Jadi satu ya nggak pakai kayak yang anak ini misalkan modelnya visual gini audio, biasanya gitu. Tapi kalau kemarin sudah dibuat berdasarkan minat siswa gitu. Dan pas pembelajaran juga alhamdulillah siswanya antusias gitu untuk untuk media yang saya buat berbeda itu untuk Miss. Wah keren sekali ya Bila ya, dari kemarin pembelajaran yang perdana buat Bila, jadi Bila bisa memenuhi kebutuhan siswa yang berbeda ya berdasarkan gaya belajar. Iya. Sangat luar biasa Bila. Ilmu baru juga Miss. Ya, Alhamdulillah. sama-sama ya Bila ya. Terima kasih udah coaching. Sama-sama Bila. Nah Bila, dari aspek yang dua tadi nih, dari diferensiasi konten sama produk ya Bila ya, bagaimana menurut Bila pembelajaran kemarin berdiferensiasi konten dan produk dan KSE? Menurut saya sih Miss, untuk pembelajarannya ya jadi lebih menarik gitu. Mulai dari cara siswa menyerap materi, ada yang dengan cara audionya, ada visualnya, bahkan kinestetiknya gitu ya. Terus dari hasil pembelajarannya juga kan mereka terakhir membuat produk gitu ya Miss. Jadi disesuaikan dengan keahlian mereka. Misalkan ada yang suka membuat gambar, membuat infografis gitu. Ada juga yang suka berekspresi gitu ya, membuat video gitu Miss. Jadi ya bagus lah Miss untuk pembelajaran gitu, untuk yang diferensiasi itu. Baik Bila, strategi berdiferensiasi sudah muncul ya? Ya, alhamdulillah sudah Diferensiasi konten dan produknya juga sudah muncul di kompetensi sosial emosional. Iya, itu juga ada. Nah, bagaimana nih setelah terintegrasi dengan budaya positifnya juga ya Bila ya? Ada Miss. Jadi udah ada Ya, waktu itu. berdiferensiasi konten, berdiferensiasi produk, juga terintegrasi dengan SE-nya ada. dan juga muncul juga di budaya positifnya Iya. Bila ya ketika program Budaya positifnya kemarin saya tuh membuat kesepakatan kelas gitu Miss. Jadi untuk sebelum pembelajaran kita membuat kesepakatan bagaimana, misalkan kemarin ada yang contohnya Bu, untuk kelompoknya jangan misalkan kelompok ini ikutnya ke kelompok ini gitu mengerjakannya ya
ke dalam budaya positif pembuatan kesepakatan PAS itu atau keyakinan PAS. Jadi biar anaknya fokus ya, Nah, Bu, ya. Jadi nggak fokus kemana-mana gitu, gitu iya. ya. Jadi Terus kemarin juga sempat sebelum pembelajaran saya menanyakan keadaan siswa dulu, apakah sedang bahagia, sedih atau marah. Terus mereka juga merefleksikan diri mereka untuk berterima kasih pada diri sendiri, berterima kasih pada teman-teman yang mungkin sebelumnya kan gengsi ya Bu. Misalkan kan kayak apalagi sama teman deket gitu ya. Misalkan mereka tuh sebetulnya saling membantu atau bagaimana, tapi tidak ada perkataan terima kasih atau apa gitu. Nah, kemarin saya angkat itu juga untuk pengendalian emosional mereka, mulai dari berterima kasih orang tua juga kepada teman-teman, kepada diri sendiri seperti itu. jadi KSP juga betul ya, kesadaran Ya, diri, sudah. kesadaran manajemen diri, ya, terus kesadaran sosial juga Iya. sudah muncul ya Bu ya Iya, di yes. awal. Oke, baik Bu Yola, kalau dari aspek tujuan pembelajaran bagaimana? Nah, kemarin saya itu kan tujuan pembelajarannya peserta didik dapat dengan berpikir kreatif dan kritis untuk membedakan unsur, senyawa, dan campurannya, Miss. Nah, kemarin itu kan terakhir itu dipresentasikan oleh anak-anak, terus saya melihat juga hasil pekerjaan mereka. Alhamdulillah dari hasil pekerjaan mereka, terus saya amati ketika mereka berdiskusi, tujuan pembelajaran saya sudah tercapai, Miss. Yang mereka dapat membedakan gitu ya, Miss. Sampai di yang terakhir kan dikasih soal evaluasi, mereka sudah bisa mengerjakan masing-masing. Iya betul sekali, saya melihat bahwa klasifikasi Iya. jadi siswa sudah bisa mengklasifikasikan klasifikasikan zat. senyawa, ya, unsur, Iya. mereka sudah bisa mengidentifikasi. Iya, sudah tahu gitu yang mana unsur, senyawa, campuran mana gitu. Betul sekali. Jadi tujuan pembelajarannya sudah tercapai. Ya, sudah tercapai. Karena siswa sudah bisa mengidentifikasi dari materi yang sudah disampaikan. Oke, Bu Lila, kalau menurut Bu Lila dari proses pembelajaran kemarin ada apa nih gitu kelebihannya gitu? Mungkin ada kelebihannya ya dari proses pembelajaran kemarin. Kalau menurut Bu Lila bisa dijelaskan? Oke. Untuk kelebihannya itu jadi anak-anak itu lebih aktif gitu Bu dalam pembelajaran, mulai dari ketika mereka berdiskusi gitu ya. Terus pembelajarannya menjadi berpusat pada murid, di mana guru itu cuma mengarahkan, fasilitator kayak kemarin juga kan ya. Saya tuh tugasnya cuma mengamati mereka, kalau ada yang bertanya saya kasih arahan. Jadi mereka tuh lebih antusias, lebih mandiri gitu Miss untuk pembelajarannya, dengan melihat si media yang sesuai dengan minat bakat mereka gitu, cara belajar mereka. Kalau lebih semangat Lebih ya, semangat, mungkin sesuai dengan daya belajar mereka. Iya, Jadi makanya lebih semangat. Gitu. Oke, baik Bu Yola. Menurut Bu Yola nih ada nggak nih kira-kira kelemahannya gitu? Tadi kan kelebihannya ya Bu Yola Iya. ya. Nah mungkin dari pembelajaran berproses kemarin yang perdana yang sudah dilakukan gitu, mungkin ada nggak nih kelemahannya atau kekurangannya? Nah, mungkin untuk kelemahannya itu kalau misalkan dari sayapnya gitu ya Miss, ketika mempersiapkannya gitu, jadi harus perlu waktu yang ekstra. Jadi beda dari yang sebelumnya kan ya, kayak membuat media, membuat LK harus disesuaikan dengan minat bakat siswa. Terus kalau dari lapangannya mungkin ketika manajemen waktu anak-anaknya Miss. Jadi kemarin tuh ketika berdiskusi terlalu asyik mungkin ya. Jadi ketika waktu sudah hampir, harusnya kan harus udah presentasi gitu ya, mereka masih belum selesai mengerjakan si LK-nya gitu. Mungkin apakah mereka lebih suka melihat dulu itunya gitu ya, kayak videonya atau literasi dari si tulisan yang disiapkan gitu. Nah itu paling bisa untuk di lapangannya, berarti lebih ke manajemen waktu mereka ketika mengerjakan si lembar kerjanya gitu. Ada molor gitu waktunya. Karena saking keasikan mereka menikmati. Iya, jadi saya juga udah jam segini gitu kan waktu itu teh. Tidak terasa ya ketika menggunakan pembelajaran. Iya. Jadi dari apa namanya tadi bilang kelemahannya itu dari pertama itu Mulai dari persiapannya mungkin. Iya. Udah makan pertama kali ya Miss, kayak harus melihat dulu referensi, mungkin coaching juga dengan Miss. Jadi saya
juga setelah coaching dari Miss itu melihat dulu beberapa contoh gitu yang diferensiasi itu kayak gimana. Nah mungkin itu sih, tapi kalau udah terbiasa mah kayaknya bisa handle lah intinya kesulitan yang di awal itunya. Berarti ada dua ya tadi ya kelemahannya itu dari persiapan Ya, manajemen waktu ketika pas diskusi mereka. karena saking mereka menikmati pelajaran. Jadi gak tahu waktu gitu, waktunya udah habis lagi gitu. Justru tapinya bagus ya. Antep Mereka gitu. itu menikmati gitu Iya. ya proses pembelajarannya. Nah, Bula tadi kan Bula sudah menerapkan beberapa kendala ya dari proses pembelajaran. Ya. Nah, kira-kira untuk mensiasati supaya pembelajaran depan tidak terjadi lagi seperti itu bagaimana kira-kira? Ya, mungkin untuk solusinya Miss yang pertama itu mah berarti saya harus mencari lebih banyak lagi kayak referensi biar nanti nggak terlalu bingung ketika mau membuat perangkat pembelajaran yang berdiferensiasi ya Miss. Jadi itu mah saya harus mencari referensi yang banyak, harus banyak bertanya juga ya Miss. Nah sehingga nanti tidak akan keteteran gitu ketika saya mempersiapkannya. Kalau untuk yang di kelas mungkin untuk anak-anak ya nanti saya harus ngecek juga mungkin ya mereka tuh jangan sampai kayak kemarin waktunya terlalu banyak gitu ya. Jadi mungkin harus ada apa sih arahan juga dari sayanya untuk anak-anak. Misalkan udah pukul segini berarti harus sudah beres misalkan sampai pertanyaan mana gitu. Jadi saya lebih memperhatikan untuk memanage waktunya untuk anak-anak mengerjakan si materi. Mantap sekali ya, Bula ya. Jadi yang pertama tadi Bula akan mencari banyak lagi referensi, sumber-sumber. tentang pembelajaran diferensiasi terintegrasi KSE. Ya, terintegrasi KSE. Dan juga tadi apa bagaimana bilang manage waktu anak supaya sesuai dengan Iya. kemampuan. Baik, Bula. Nah, kira-kira kapan nih Bula akan melaksanakan? Ya, mungkin karena kemarin udah sempat nyoba yang Miss secepatnya mungkin akan misalkan pada materi yang baru saya akan mencoba lagi pakai proses diferensiasi dengan perbaikan dari yang sudah saya rencanakan di mana pembuatan media, pembuatan berita, terus manage waktu di kelas juga secepatnya. Biasa Bula akan segera dieksekusi ya, Bula ya, dari apa namanya pembelajaran pengalaman pertama tadi Iya. apa kekurangannya nanti Bula akan memaksimalkan kembali. Biar lebih maksimal lagi nanti. Luar biasa Bula, sangat menginspirasi juga. Nah, Bula berdasarkan catatan saya ini sendiri gitu kemarin ketika mengobservasi Bula di kelas, pelajarannya dan indikator kemarin tadi sudah tercapai yang namanya dari pelajarannya. Jadi Miss Madi bisa mengkonsentrasikan dan langsung melihat semua pembelajaran diferensiasi konten dan juga produknya juga sudah terlihat kembali ketika observasi dan juga apa namanya sudah PSE-nya juga tadi sudah muncul juga ya Bu, ya di pembelajaran diferensiasi. Jadi sangat luar biasa Bu, ya. Ada guru muda yang sangat menginspirasi. Alhamdulillah, Miss, makasih. Mungkin ini pelajaran apa namanya ada beberapa lagi pertanyaan, mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita nanti memberikan kesimpulan dari percakapan dari coaching hari ini. Mungkin ini adalah pertanyaan terakhir dari saya Bula. Jadi untuk kedepannya nih ketika akan ada observasi lagi, apa nih kira-kira pengembangan atau potensi yang ingin Bu Ila kembangkan ke depannya Bula? Untuk sayanya Miss atau untuk siswanya? Untuk Bula dan siswanya. Oh iya. Mungkin yang akan saya kembangkan tadi Miss untuk pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi dengan KSE itu ya, saya akan lebih mempelajarinya lagi supaya nanti bisa diterapkan mungkin setiap hari gitu ya, setiap saya melakukan pembelajaran gitu. Terus untuk anak-anaknya mungkin yang ingin saya kembangkan dari tadi ya yang berdiferensiasi dan KSE itu, jadi agar anak-anak lebih terlibat dalam pembelajaran, terus pembelajaran berpusat pada anak, sehingga anak itu
enjoy ketika belajar gitu Miss. Terus dia bisa mencapai tujuan pembelajaran. Terus apa yang saya sampaikan kepada anak-anak itu bisa ini gitu, bisa nyerap di anak-anaknya gitu Miss. Wah, luar biasa ya Bu Ella ya. Jadi apa namanya, selain meningkatkan kompetensi Bu Ella sendiri juga Bu Ella udah apa namanya, bagaimana caranya sudah memikirkan supaya anak juga bisa terpenuhi semua kebutuhannya Bu Ella ya. Baik Bu Ella, mungkin itu pertanyaan saya. Jadi mungkin Bu Ella silakan untuk memberikan kesimpulan dari coaching kita hari ini. Mungkin untuk kesimpulannya tadi saya sudah melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang terintegrasi dengan KSE, di mana tadi ada beberapa mungkin kesulitan yang saya temui, mulai dari mempersiapkan perangkat gitu. Terus untuk di lapangan seperti waktu yang mungkin kurang sesuai dengan estimasi gitu ya Miss. Nah solusinya mungkin tadi saya akan lebih mempersiapkan lagi, mencari banyak sumber untuk lebih belajar lagi tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Terus untuk yang di kelasnya itu akan lebih memanage waktu lagi gitu supaya anak-anak sesuai dengan timeline-nya mengerjakan si tugasnya itu. Terus tadi mungkin untuk kelebihan dari pembelajaran berdiferensiasi ini, kelebihannya tadi ya itu pembelajarannya berpusat pada murid, terus murid-murid itu terlihat lebih antusias. Terus saya juga banyak belajar gitu Miss, yang asalnya kan mungkin segala tuh disamain gitu, ternyata ya bisa juga berbeda karena karakter anak atau cara belajar anak pun berbeda gitu. Terus selanjutnya mungkin kesimpulannya nanti ke depannya saya akan mencoba lagi dengan perbaikan-perbaikan mungkin ya yang saya temui, apa yang harus diperbaiki ini gitu. Nanti akan diterapkan secepatnya insya Allah. Gitu. Wah baik, luar biasa sekali Bu Ella, coaching kita hari ini sangat banyak manfaatnya ya Bu Ella. Banyak sekali. Iya, Terima kasih. Khususnya untuk saya dan untuk kita berdua ya Bu Ella. Mudah-mudahan kita selalu selalu memberikan pembelajaran yang terbaik buat peserta didik kita ya Bu Ella. Terima kasih Bu Ella atas waktunya. Maaf saya sudah mengganggu waktu Bu Ella. Kita sama-sama berbagi ilmu ya Bu Ella hari ini, dan alhamdulillah sudah mendapatkan pencerahan dari proses coaching ini. Ya mungkin mudah-mudahan nanti kita bisa coaching lagi. Nanti mungkin saya yang jadi coachingnya Bu Ella. Ya terima kasih ya Bu Ella. Sama-sama.